keluarnya tuh heboh banget guys, seolah-olah itu kayak penyambutan seorang pejabat gitu loh, pakai kalung habis itu diarak ya. Kenapa orang yang melakukan tindakan seperti ini akhirnya cara penyambutannya setelah keluar, wow, seolah-olah itu kayak orang atlet olimpiade yang lagi menang membawa piala emas, yel-yelkan seperti itu. Lagi dibacotan Noni, apalagi kalau nggak ngebacotin sesuatu yang patut dan wajib dibacotin, yang pastinya lu suka, gue pun juga suka. Heboh banget, rame, warawiri di semua sosmed. Sebenarnya ini adalah momen kebahagiaan yang luar biasa yang dinantikan seseorang sudah bertahun-tahun banget. Namun kebahagiaan itu akhirnya berubah menjadi kayaknya seolah-olah malapetaka, bencana. Karena ujungnya itu menjadikan sebuah petisi atau pemboikotan yang di awalnya ini pasti kalian tahu dah siapa yang aku bahas, seorang public figure yang terkenal banget, dan karena dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal banget, akhirnya dia kurung dalam penjara selama 5 tahun. Dan ini lagi heboh-hebohnya keluarnya tuh heboh banget guys, seolah-olah itu kayak penyambutan seorang pejabat gitu loh, pakai kalung habis itu diarak. Riahnya masyarakat itu teramat banget. Lagi-lagi dan lagi-lagi ini menggores luka ke beberapa orang atau beberapa pihak, yang mana itu adalah pihak korban atau orang tua korban yang berpihak ke sana maksudnya, karena itu benar-benar merasa tersayat-sayat. Kenapa orang yang melakukan tindakan seperti ini akhirnya cara penyambutannya setelah keluar, wow, seolah-olah itu kayak orang atlet olimpiade yang lagi menang membawa piala emas, yel-yelkan seperti itu. Aku nggak mau terlalu banyak ngoceh dulu ya guys ya. Sebelum kita lihat videonya aja deh, kita lihat videonya. Setelah itu nanti aku pasti bacot lagi. Oke, lihat dulu ya videonya. Jamil kini memang tengah jadi sorotan. Baru sebentar bebas dari penjara, ia harus kembali mendapatkan mimpi buruk. Impian untuk banjir job setelah 5 tahun mendekam di balik jeruji besi pun pupus. Kehadirannya di beberapa stasiun televisi sesaat setelah bebas rupanya mengundang pro dan kontra. Publik marah lantaran pihak televisi tersebut seolah memberikan panggung untuk pelaku pelecehan seksual. Kini muncul petisi yang mendesak Saipul Jamil mundur dari dunia hiburan. Melansir laman change.org, sampai Rabu 8 September 2021, petisi boikot Saipul Jamil telah ditandatangani lebih dari 1,5 juta penduduk Indonesia. Satu persatu video dan tayangan yang menampilkan sosok Saipul Jamil sebagai bintang tamu mulai ditarik. Imbasnya, karir Saipul Jamil pasca bebas kian berada di ujung tanduk. Kerasnya reaksi masyarakat akan kebebasan Saipul Jamil diduga lantaran prosesi penyambutan sang dangdut. Kebebasan Saipul Jamil yang disambut bak pahlawan rupanya menuai kontroversi dan kekecewaan publik. Dikutip dari kompas.com, Rabu 8 September 2021, pakar hukum pidana Abdul Fikar pun menyayangkan aksi penyambutan Saipul Jamil. Padahal diketahui status Saipul Jamil sebagai mantan narapidana kasus asusila anak di bawah umur tak bisa diabaikan. Kita heran, kenapa masyarakat kita sambut meriah, terutama para penggemar si artis itu. Padahal dia dihukum karena melakukan tindak pidana yang perbuatan tercela sebenarnya, ujar Abdul Fikar. Di sisi lain, Saipul Jamil mengaku sama sekali tak tahu soal penyambutannya. Melansir tayangan YouTube Adis Gilang via grid.id, Rabu 8 September 2021, mantan suami Dewi Persik itu bahkan sampai bersumpah atas nama Tuhan. Prosesi penyambutan meriah itu bukan kemauan atau rencananya.
itu bukan mau gua. Demi Allah, lillahi ta'ala, gua gak pernah tahu ada skenario itu, ucap Saipul Jamil. Pria yang akrab disapa Bang Ipul ini bahkan mengaku nangis kejer lantaran bingung saat melihat sambutan meriah di depan lapas. Padahal Saipul Jamil mengaku sama sekali tidak minta diistimewakan kawan-kawannya. Lu lihat muka gue pas keluar, gue nangis karena gue bingung. Bingung gue, cuman teman-teman mau bahagiain gue dengan caranya mereka. Gak pernah gue minta dispesialkan gini, demi Allah, sambungnya. Namun nasi sudah jadi bubur. Publik kepalang emosi pada Saipul Jamil. Jejak kasus pidana yang pernah menjerat Saipul Jamil kini tak mungkin terlupakan oleh masyarakat. Petisi lagi, petisi pemboikotan artis lagi. Yang kemarin sudah ada terjadi kejadian seperti itu, yaitu Ayu Ting Ting yang sudah disetujui sampai berapa ratus ribu gitu ya guys ya. Dan ini terjadi lagi petisi dari netizen agar Saipul Jamil ini juga diboikot lagi, dan ini suaranya sudah 1,5 juta suara yang masuk, mengharap agar di stasiun apapun, stasiun televisi apapun, jika itu ada Bang Saipul, itu harus diboikot dan tidak disiarkan. Ini sudah terjadi juga di beberapa acara di stasiun televisi ya. Ternyata juga memang ditarik setelah ada sosok bintang Saipul Jamil yang ada di dalamnya. Nah, sampai Bang Saipul ini juga itu sebenarnya bingung. Karena apa? Kejadian seperti ini berawal dari di saat Bang Saipul itu keluar dari tahanan, penyambutannya begitu euforia banget dari temen-temennya atau dari para teman-teman artis ya. Wajar sih sebenarnya kalau aku bilang, karena mereka juga sudah pastinya berteman lama. Kalau kayak kita pun juga kalau punya teman, di saat teman kita itu menyambut hari bahagianya, pasti kita juga bahagia. Begitupun juga teman-teman artisnya Bang Ipul. Karena tahu Bang Ipul setelah 5 tahun mendekam di balik jeruji, maka si teman-temannya artis ini juga menginginkan penyambutan yang berkesan buat Bang Saipul. Akhirnya mengadakanlah, bisa dibilang arak-arakan yang sangat luar biasa. Dikasih kalung seperti penyambutan seorang pejabat. Bahkan euforianya tuh begitu membahana seperti itu, berkeliling diarak pakai mobil sport dengan bangganya, dengan senangnya. Tapi ada beberapa orang atau beberapa pihak netizen yang tetap flashback dengan kejadian kemarin-kemarin. Apa yang dilakukan Bang Ipul itu amat sangat menyayat hati, apalagi mungkin bagi orang tua si korban. Karena itu belum sepenuh dalam waktu 5 tahun itu, kalau memang kita sebagai orang tua itu nggak akan gampang untuk kita melupakan semuanya itu kan. Apalagi anak kita diperlakukan seperti itu, pasti tetap ada rasa sakit hati. Dan dengan melihat semuanya yang ditampilkan di sosmed, cara penyambutannya Bang Ipul seperti itu, pasti banyak netizen itu juga yang pro dan kontra. Apalagi yang pro, apalagi yang kontra terhadap semuanya itu ya, penyambutan itu. Kok nggak ingat apa yang dilakukan kemarin? Itu seorang yang melakukan dosa atau perlakuan buruk, pedofil, dengan memperlakukan seorang anak seperti itu. Nah, di sini aku juga nggak berpihak. Aku juga sebagai salah satu netizen ya, yang ingin membacot, yang ingin mengeluarkan pendapatku sendiri. Memang namanya salah itu akan tetap salah dan tetap akan terpatri di tua si korban. Tapi itu juga sudah ditebus sama Bang Ipul selama segitu lama. Meskipun cara menebusnya itu tidak serta-merta sebagai orang tua itu akan plong, benar-benar melupakan itu enggak. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat
dulu itu si korbannya itu masih di bawah umur atau enggak, dan apakah memang si korban ini dalam kehidupannya itu normal-normal saja, dalam artian apakah memang tidak menyimpang juga. Kalau sebenarnya si anak itu juga menyimpang, bisa dibilang itu searah dengan Bang Ipul, dengan suka sesama jenis ya, kan tidak serta-merta juga untuk benar-benar menyalahkan si Bang Ipul seperti itu. Dan kita sebagai manusia itu berusaha untuk kasih kesempatan yang kedua. Tapi bagaimanapun juga saya juga tahu gimana perasaan sebagai si korban atau orang tua korban, begitu menyayat-nyayatnya hati setanku ya. Gini ya guys ya, untuk aku bercuap-cuapnya itu dari saya pribadi, mungkin memang dari Bang Ipulnya juga ya sedikit agak direm untuk euforianya yang terlalu meluap-luap, kegembiraan yang berlebihan seperti itu. Dan si pihaknya buat yang korban berusaha mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, apalagi sudah 5 tahun yang lalu, dan Bang Ipul juga sudah menebus itu. Mungkin nanti kedepannya Bang Ipul pun bisa untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Tapi jika tetap ternyata nextnya Bang Ipul tetap melakukan seperti itu, persimpangan kayak jalan aja ya berarti itu orang keplek. Seperti itu aja deh kayaknya dari aku. Terima kasih teman-teman yang sudah pantengin channel aku. Terima kasih, I love you.